Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di majelis kita, Majelis Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah oleh Fadilatu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada kaidah yang ke-45. Satu kaidah kita lompati. Kita masuk pada kaidah ke-45. Beliau mengatakan, man la yu'tabaru ridahu fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabaru ilmuh. Kaidah ini kaidah agung. Kita seriusi pembahasannya. Man la yu'tabaru ridhah. Barang siapa yang la yu'tabar, yang enggak dianggap ridhonya. Ridhonya dia, tidak ridhonya dia, enggak membawa pengaruh hukum. Itu namanya la yu'tabar ridhah. Fi aqdin, baik dalam masalah transaksi, akad, jual beli, pernikahan, sewa menyewa, atau yang semisalnya, au faskhin, atau pembatalan satu akad, cerai, membatalkan jual beli, atau yang semisalnya, la yu'tabaru ilmu, nggak harus tahu. Maksudnya, tahu dan tidaknya dia itu nggak punya konsekuensi hukum. Sebagian para ulama menambahkan kaidah ini dengan satu kata yang sangat bagus. Yani dengan satu lafaz yang sangat bagus. Ma lam yatarattab ala dzalika ahkamun au masalihu. Selagi ketidaktahuannya tidak berkaitan dengan hukum atau maslahat. Yani atau maslahat tertentu. Anda ulangi kaidah ini. Man la yu'tabaru ridhah, barang siapa yang ridhonya dia itu enggak dianggap secara hukum. Secara patokan syar'i, dia ridho atau enggak ridho, itu enggak masalah. Baik dalam transaksi maupun pembatalan satu transaksi. Maka la yu'tabaru ilmu. Ilmunya, mengetahuan dia tahu atau tidak, dia tahu atau tidak, maka tidak pengaruh. Ini dia tahu atau tidak, maka tidak pengaruh. Taib. Gambarannya begini kaidah ini. Jadi para ikhwatan azanillahu yakum, transaksi apapun yang berkaitan dengan syariat, jual beli, ngoten nggih? Nikah, sewa menyewa, upah mengupah, apalah. Pokoknya yang terjadi kesepakatan transaksi antara dua orang. Kita buat contoh nikah aja ben gampang. Kita buat contoh nikah aja ben gampang. Lah, dalam pernikahan itu kan ada orang-orang yang wajib dimintai ridhonya. Nek enggak ridho, yuk enggak jadi nikah. Tapi ada orang-orang itu ridho enggak pengaruh. Ridho enggak pengaruh. Tapi yang pertama, dalam pernikahan yang harus ridho itu kan calon istri, calon suami dan wali.
calon suami otomatis dia kalau nikah dipaksakan nggak boleh, nggak bisa. Kalau dia nggak ridho nggak mau nikah. Kalau calon istri, wali kan nggak boleh nikahkan sampai minta izin dulu sama wanita yang dalam perwaliannya. Al-bikru tusta'dzan was-ayyimu tusta'mar, kata Rasulullah. Kalau gadis dimintai izinnya, nek wis janda dimintai ketegasan sikape. Gitu. Sedangkan wali harus ridho, harus tahu, harus mengizinkan. Karena Rasulullah SAW ayyuma nikahin ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyiha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Wanita manapun yang nikah gak diizinkan oleh walinya, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Begitu. Lah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini itu secara syariat harus ridho. Tapi dalam nikah itu ada orang-orang yang nggak ridho dan tidaknya dia nggak punya pengaruh. Contoh tonggo, paman, ponaan, jadi dan macam-macamnya. Jadi, saya mau nikahkan putri saya, tonggo saya, tetangga saya, ridho dan tidak ridho, itu nggak ada pengaruh hukum. Maksudnya nggak ada pengaruh hukum fikih. Ya. Paman saya, ridho atau nggak ridho, nggak punya pengaruh hukum fikih. Saya punya ponaan, ridho nggak ridho saya nikahkan putri saya, maka nggak punya pengaruh hukum fikih. Kenapa nggak punya pengaruh? Ya karena syariat tidak mengkaitkan antara pernikahan dengan tonggo, dengan paman, dengan ponaan. Syariat hanya mengkaitkan pernikahan itu dengan wali, calon istri, calon suami. Nah, kalau orang-orang yang secara syariat itu dalam satu transaksi itu harus ridho, maka berarti harus tahu. Harus tahu. Harus mengetahui akan adanya transaksi, akan adanya akad pernikahan tersebut. Tapi kalau orang-orang yang ridho dan tidaknya nggak punya pengaruh, maka nggak wajib tahu. Nggak harus diberi tahu secara hukum fikih. Nggak harus diberi tahu. Akan tetapi kalau jadi tidaknya dia diberitahu itu akan ada dampak. Baik dampak hukum maupun dampak maslahat, maka sebaiknya diberitahu. Kalau hukum itu sampai wajib, berarti wajib dikasih tahu. Kalau hukum itu sampai maslahat aja, maka sebaiknya dikasih tahu. Gambarnya demikian. Taib. Anak perempuan itu kan harus diminta izin, diminta ridho untuk dinikahkan. Lah kok tiba-tiba nyelonong gitu saja. Ada orang nikah, nggak izin sama walinya, nggak izin sama orang tuanya yang laki-laki, langsung dinikahkan oleh orang lain. Maka pernikahan itu nggak sah. Karena orang tuanya harus tahu. Gambarannya demikian. Ada akhwat, udah ngaji. Orang tuanya masih abangan. Lah akhwat ini punya kakaknya juga sudah ngaji. Orang tuanya itu gak dikasih tahu, gak diminta ridho. Tiba-tiba kakaknya itu nikahkan adiknya tersebut dengan seseorang yang dia kenal, yang dia senangi. Apakah nikah itu sah? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena orang tua ridho dan tidak hanya orang tua yang laki-laki itu harus. Karena wali. Rasulullah mengatakan illa bi'izni waliyiha, kecuali dengan izin walinya. Dengan izin walinya. Lah kalau dia itu harus ridho, kok malah gak dikasih tahu? Nikah itu gak sah. Nikah itu tidak sah. Harus dibatalkan. Harus dibatalkan.
Adapun nikahkan, terus duwe tonggo itu gak dikasih tahu. Yuk gak diundang, yuk gak dikasih tahu, yuk gak diajak rembukan, yuk gak diminta ridhonya. Pokoknya tiba-tiba nikah ngono wae. Dapat 2 hari 3 hari tonggo itu ngerti dari orang lain, bahkan kalau sudah terjadi pernikahan tetangganya. Sah nggak pernikahan itu? Sah. Dari sisi sah dan tidaknya nikah itu sah. Tapi apakah harus dikasih tahu? Apakah sebaiknya dikasih tahu? Lihat. Lihat itu masalahnya titik. Tonggo itu misalkan nikahkan putrinya. Itu tonggo gak dikasih tahu. Itu kira-kira masalah nggak ya secara fikih, secara hubungan kemasyarakatan, hubungan pertetanggaan? Kalau saya katakan iya. Itu namanya kurang ajar. Namanya kurang adab. Namanya kurang serawongan, namanya kurang bener hubungannya karo tonggo. Mosok sampai nikah karo putri tonggo gak ngerti. Itu dianggap menyakiti hati tetangga. Lah, tatkala dianggap menyakiti hati tetangga, maka sebaiknya dikasih tahu dari sisi itunya, bukan dari sisi akad nikah. Akad nikah tonggo ngerti nggak ngerti itu nggak ada masalah. Tapi itu akan melukai hati. Dumeh aku wong miskin, dumeh aku gak duwe, dumeh aku apa nggak dikasih tahu misalkan itu. Maka ngasih tahu itu untuk menjaga hubungan pertetanggaan. Padahal menjaga hubungan pertetanggaan itu masalah syar'i, masalah yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada tetangganya. Dari sisi sini, maka hendaknya memberitahukan kepada tetangga. Tapi pemberitahuan ini bukan dari sisi sah dan tidaknya akad. Baik, contoh lain. Tetap pada masalah akad nikah. Tetap pada masalah akad nikah. Jadi kalau ada pernikahan, pernikahan itu yang harus tahu kan hanya 3 orang. Yang proses pernikahan nanti dalam akadnya ya ono saksi. Tapi dalam proses awal itu yang harus tahu kan wali. Seperti tadi mantan putri, mantan putra. Jadi wali, mantan putri, mantan putra. Ibu itu ridho dan tidaknya ibu nggak punya pengaruh. Maksudnya pengaruh hukum fikih. Pokoknya kalau bapak nikahkan, ibu nggak ridho, tetap sah. Bapak nggak nikahkan, meskipun ibu maksa nikahkan, tetap nggak jadi nikah. Karena oleh syariat itu tidak diberikan kepada haknya ibu, tapi diberikan kepada haknya bapak. Dari sisi fikih pernikahan, nggak ada sangkut pautnya dengan ibu. Nggak ada sangkut pautnya dengan ibu. Maka kalau seandainya ada pernikahan, kok ibu gak dikasih tahu sama sekali, sahnya sah. Gak ada masalah. Contoh, ada laki-laki dan perempuan nikah, ngoten nggih. Terus punya anak perempuan, terus pegatan. Jadi suami istri tadi itu pegatan, cerai. Anak perempuannya ikut bapak, ibu pergi. Anak perempuan itu ikut bapak, ibu pergi. Perceraian itu membawa luka. Luka bagi bapak, luka bagi ibu. Sehingga setelah cerai itu nggak pernah hubungan. Nggak pernah ketemu. Dan anak wanita itu sama sekali tidak pernah ketemu dengan ibunya. Ibunya juga nggak kepingin dulai. Saking bencinya karo bapak. Waktu umur 20, anak ini waktunya nikah. Kemudian nikahkan oleh bapaknya. Ibu itu nggak dikasih tahu. Ibunya nggak dikasih tahu. Dinikahkan gitu aja. Gitu ya. Sah, nikah itu sah. Karena ridhonya ibu tidak punya pengaruh hukum fikih. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara sisi bakti, adab, masalahnya lain. Jadi, kalau dari sisi itu misalkan suami istri itu normal-normal aja. Kok kemudian bapak itu rembukan sama anak EDW, istrinya gak diajak. Kemudian tiba-tiba ada undangan, tiba-tiba naib datang, ibunya gak dikasih tahu. Misalkan ya, itu sampai terjadi. Misalkan. Maka saya katakan itu dosa. Karena itu melukai hati orang tua. Dan melukai hati orang tua itu dosa. Dari sisi sini, wajib ngasih tahu. Tapi dari sisi sah dan tidaknya pernikahan, maka ibu tidak punya pengaruh. Ini kebalikan. Dibalik. Kalau misalkan dalam cerai tadi, putri itu ikut ibu.
bapaknya yang pergi. Waktu umur 20, waktunya nikah. Lah, ibu ini nggak kepingin nih bapak ngerti. Apalagi sampai dia yang nikahkan. Saking bencinya dia pada mantan suaminya. Akhirnya dinikahkan oleh hakim. Alasannya bapak mati, alasannya ini, alasannya itu, dinikahkan oleh hakim. Sah nikah itu? Enggak. Karena bapak itu wajib tahu. Wajib ngizini. Wajib untuk ngizini. Wajib untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam. Jadi begitu makna dari ini kaidah yang ada di hadapan kita. Lah, kalau ridho dan tidaknya seseorang itu nggak punya pengaruh, berarti tahu dan tidak tahunya nggak punya pengaruh. Nggak punya pengaruh. Hukum itu tetap sah. Contoh yang lain, itu kalau kita tadi bicara pernikahan ya. Sekarang kita bicara fasakh, talak. Pembatalan nikah, kalau nikah itu kan akad. Kalau pembatalan akad itu fasakh. Sekarang talak, kita bicara talak. Talak itu diletakkan oleh syariat di tangan suami. Yang menceraikan itu adalah suami dan bukan istri. Lah, kalau seorang suami menceraikan, maka ridho dan tidaknya istri itu nggak membawa pengaruh hukum. Kalau suami ngomong anti tolik, misalkan begitu, engkau saya cerai, maka cerai itu jatuh. Makna cerai itu jatuh, ya begitu suami menceraikan langsung jatuh cerai. Istrinya, aku nggak mau dicerai. Aku nggak mau dicerai. Ucapan dia, aku nggak mau dicerai, tidak mempengaruhi hukum cerai. Cerai tetap jatuh meskipun dia tidak mau diceraikan. Cerai tetap jatuh meskipun dia tidak mau untuk dipisah. Nangis, curut. Saya jangan dicerai, saya nggak mau dicerai. Saya kepingin tetap bersama, misalkan. Tapi cerai tetap jatuh. Lah, karena cerai itu di tangan suami. Cerai itu di tangan suami. Kalau memang ridho dan tidaknya istri dalam cerai itu nggak punya pengaruh, maka sampai pun sang istri nggak tahu kalau dia dicerai, cerai itu tetap jatuh. Gambarannya misalkan, kalau ada seorang yang ngomong laki-laki, ngomong sama temennya, istriku sudah aku ceraikan, misalkan begitu. Ini. Tapi ucapan ini nggak disampaikan oleh sang suami kepada istrinya. Apakah cerai itu jatuh? Iya, cerai itu jatuh. Karena bukan syarat cerai, istrinya tahu. Karena kenapa? Ridho dan tidaknya istri itu nggak membawa pengaruh hukum. Berarti tahu dan tidaknya istri nggak membawa pengaruh hukum. Pokoknya seorang suami melafatkan lafat cerai itu berarti cerai jatuh. Meskipun yang istri tidak mengetahuinya. Jadi meskipun sang istri tidak mengetahuinya. Taib. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok gitu? Iya, itu kalau fikih cerai. Kalau kita balik sekarang. Kalau sekarang yang gugat cerai itu istri, yang kepingin pisah itu istri, itu kan hulu. Jadi kalau yang kepingin pisah itu adalah suami, maka jalurnya cerai, langsung di tangan suami. Tapi kalau yang kepingin pisah itu adalah istri, maka yang dilakukan oleh istri bukan cerai, tapi gugat hulu. Disampaikan ke pengadilan. Kasusnya, wahai Pak Hakim, begini. Lalu hakim memutuskan, singkat cerita, hakim memutuskan perkara. Antar keduanya dipisah. Maka hulu itu telah terjadi. Sampai pun yang suami nggak mau. Pokoknya Pak Hakim saya nggak mau cerai. Saya nggak mau pisah. Saya nggak ridho. Ini dengan keputusannya sampean. Misalkan begitu ya. Hulu tetap jatuh. Karena hak hulu di tangan istri dan di tangan pengadilan. Bukan di tangan suami. Ridho dan tidaknya suami tidak punya pengaruh. Ridho dan tidaknya suami tidak punya pengaruh. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Lah,
Ini juga para ikhwah berlaku pada semua transaksi jual beli. Ini, ana punya tanah di tempat lain. Tanah itu saya jual, tapi aku nggak bilang-bilang sama tetangga rumah. Tanah itu di tempat lain. Tanah itu ada di kampung lain misalkan lah. Saya punya tetangga rumah, nggak bilang-bilang, nggak saya bilangi, nggak saya minta ridhonya. Tanah saya jual, sah, nggak ada masalah. Apakah harus ngasih tahu? Enggak juga, karena nggak ada kaitannya. Lah, adapun apakah orang tua harus dikasih tahu? Ya tergantung kepada adat istiadat setempat. Kalau ngasih tahu orang tua itu adalah adat kesopanan dan tidak ngasih tahu orang tua itu dianggap anak kurang ajar, dodolan tanah kok nggak ngasih tahu orang tua, misalkan begitu, maka ya harus ngasih tahu kepada orang tua dari sisi bakti kepada orang tua, bukan dari sisi sah dan tidaknya sebuah jual beli. Jadi sah dan tidaknya sebuah jual beli. Jadi begitu gambaran yang ada dalam kaidah ini. Jadi gambarnya yang ada dalam kaidah ini. Jadi ulang-ulang kesimpulannya, kaidah ini mengatakan man la yu'tabaru ridhah fi aqdin aw faskhin la yu'tabaru ilmuh. Barang siapa yang ridhonya itu tidak dianggap dalam sebuah akad atau fasakh, berarti tahu dan tidaknya dia nggak dianggap. Tahu dan tidaknya dia tidak dianggap. Tapi kalau ketidaktahuan dia itu akan punya pengaruh hukum atau maslahat, maka harus dikasih tahu dari sisi hukum lain atau maslahat lain, bukan dari sisi transaksi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari secara singkat makna dari kaidah yang ada di hadapan kita. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.